Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Sinteyong maklum klub tahan pemain, harap Piala AFF U23 tak usah ada lagi. Sinteyong memahami sikap beberapa klub Liga 1 menahan pemainnya. Ia pun menyebut Piala AFF U23 sebaiknya tidak perlu digelar lagi di masa depan. Sebanyak 6 pemain absen dalam pemusatan latihan perdana Timnas U23. Itu berarti baru 17 pemain yang datang dari total 23 pemain yang dipanggil. Saya bisa mengerti dari pelatih klub-klub seperti apa, karena mempunyai target masing-masing dan prestasi di liga. Apalagi pemain yang dipanggil pemain inti di tim mereka, kata Sinteyong kepada wartawan. Untuk AFF U23, saya berharap tidak ada lagi turnamen AFF U23 karena pemain-pemain U23 itu banyak yang bermain di Liga 1 dan banyak pemain yang menjadi bagian tim inti mereka masing-masing, ucapnya. Mbappe kekeh bertahan di PSG sampai kontraknya habis. Laporan Le Parisien mengungkap bahwa Mbappe menemui Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi pada awal pekan ini. Penyerang Prancis itu kembali menegaskan bahwa dia akan bertahan di PSG sampai kontraknya habis pada musim panas tahun depan. Mbappe tidak akan pergi meski situasinya di PSG tidak bagus. Pemain berusia 24 tahun itu akan tetap di PSG meski klub memutuskan untuk mencadangkannya atau bahkan mencoretnya dari skuad untuk sepanjang musim 2023-2024. Mustahil Manchester City kembali raih treble musim ini. Manajer Manchester City Pep Guardiola meragukan timnya bisa mengulang kesuksesan meraih treble musim lalu. Namun bukan berarti mereka akan menyerah begitu saja sebelum musim dimulai. Itu hanya terjadi sekali seumur hidup, tak mungkin melakukan apa yang kami raih musim lalu, ujar Guardiola jelang melawan Burnley dikutip dari BBC. Setiap orang punya tujuan sama dan akan ada banyak kesulitan untuk mendaki gunung setinggi mungkin. Sepak bola kami, level kami, mentalitas kami akan menentukan hasil musim ini, jelas manajer asal Spanyol itu. Kiper berdarah Indonesia Emil Audero resmi gabung Inter Milan. Inter Milan mendapatkan kiper keduanya pada bursa transfer musim panas ini. Inter meresmikan transfer kiper berdarah Indonesia Emil Audero Mulyadi. Inter mengumumkan transfer Emil Audero pada Jumat 11 Agustus dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Dalam pernyataan di situs resminya, Inter menyebut Audero gabung dengan status pinjaman dari Sampdoria dengan opsi pembelian permanen. Audero lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada 18 Januari 1997. Ayahnya adalah orang Indonesia, sementara ibunya berkebangsaan Italia. Allegri lihat ada harapan pada Pogba. Sejak kembali ke Juventus awal musim lalu, Pogba tak banyak beraksi. Dia berkutat dengan masalah cedera dan yang parahnya harus menjalani operasi lutut. Pemain berusia 30 tahun itu bahkan ada kabar mau dijual Juventus. Hal tersebut dikarenakan gajinya yang mahal dan masalah cedera. Paul Pogba sudah menunjukkan tanda-tanda positif terkait fisiknya. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri merasa ada harapan untuk menggunakan jasa gelandang asal Prancis itu. Courtois cedera ACL terancam absen panjang. Dikutip situs resmi Madrid, Courtois mengalami cedera ligamen lutut kirinya saat melakoni sesi latihan di Valdebebas, Kamis 10 Agustus 2023, sore waktu Indonesia bagian Barat. Courtois dikabarkan terjatuh dalam posisi tidak bagus dan harus dipapah keluar lapangan. Tim medis pun langsung menjalani pemeriksaan dan hasilnya tidak menyenangkan. Courtois harus menjalani operasi di lutut kiri dalam beberapa hari ke depan. Dengan demikian, kiper asal Belgia itu harus menepi cukup lama untuk menjalani masa pemulihan. Bayern Tottenham sepakat transfer Harry Kane, fansnya enggak.
Bayern Munich dan Tottenham Hotspur mencapai kata sepakat untuk transfer Harry Kane. Tottenham akhirnya menyetujui harga 86,4 juta pound sterling atau sekitar 1,6 triliun rupiah yang ditawarkan Bayern. Kini keputusan terakhir ada di Kane. Apakah Kane setuju untuk menyeberang ke Bundesliga atau memilih bertahan di kota London? Dilansir dari Talksport, para supporter Tottenham Hotspur sepertinya tidak mau Harry Kane pergi. Di laga pramusim terakhir ketika Spurs menghadapi Shakhtar Donetsk pada 6 Agustus kemarin, supporternya menyanyikan chant agar Kane tidak pergi. "Harry Kane, kami mau kamu bertahan di sini," ujar Cennya. Lolos tes medis, Dembele selangkah lagi gabung PSG. Dembele kini sudah persis di depan pintu keluar Barcelona. Mantan pemain Borussia Dortmund itu sejak kemarin dilaporkan jalani tes medis dengan PSG. Menurut laporan RMC Kamis 10 Agustus 2023 waktu setempat, tes medis berjalan mulus. Penandatanganan kontrak diperkirakan bakal diresmikan. PSG disebut mengeluarkan dana 50 juta euro untuk membawa Dembele. Pria asal Prancis itu dikontrak selama 5 tahun. Chelsea dapatkan Taylor Adams. Dilansir dari Express, Chelsea mengaktifkan klausul pembelian Taylor Adams dari Leeds United. The Blues siap membayar 20 juta pound sterling atau setara 387 miliar rupiah. Tes medis Taylor Adams di Chelsea kabarnya akan dilakukan sesegera mungkin. Adams merupakan seorang gelandang bertahan asal Amerika Serikat dan berusia 24 tahun. Liverpool coba tikung Chelsea untuk transfer Moises Caicedo. Liverpool dikabarkan ikut serta dalam perburuan gelandang Brighton Moises Caicedo yang juga diinginkan oleh Chelsea. Keputusan Liverpool membidik Caicedo itu sendiri adalah tanggapan mereka atas pergerakan Chelsea yang mencoba menikung mereka untuk mengamankan Romeo Lavia dari Southampton. Seperti yang diketahui, Chelsea bahkan menawarkan angka 48 juta pound sterling untuk Lavia, melebihi tawaran 45 juta dari Liverpool. Merasa tersaingi, Liverpool pun melakukan pergerakan untuk menyaingi Chelsea yang menginginkan Caicedo. Lepas Harry Kane ke Bayern Munchen, Tottenham Hotspur berada dalam bayang-bayang degradasi. Legenda Arsenal yang kini menjadi pandit sepak bola, Paul Merson menyebut Tottenham Hotspur terancam terdegradasi dari Liga Inggris musim ini karena melepas Harry Kane ke Bayern Munchen. Soalnya, dengan Harry Kane saja Tottenham Hotspur cuma bisa bertengger di posisi ke-8 klasemen akhir Liga Inggris musim lalu. Padahal kapten timnas Inggris tersebut mampu tampil tajam dengan mengemas 30 gol di Liga Inggris. Merson pun menilai Spurs bakal bernasib seperti Leicester City yang terdegradasi dari Liga Inggris musim lalu. Super deal 1,6 triliun rupiah Harry Kane ke Bayern Munchen ialah kekalahan bagi sepak bola Jerman. Transfer mahal Harry Kane dari Tottenham ke Bayern Munchen dianggap sebagai bukti ketidakberdayaan Jerman memproduksi bom bertajam dari garasi mereka sendiri. Dikenal sebagai salah satu negara dengan tradisi sepak bola yang kuat, publik Jerman kini harus melihat klub terbesar mereka mati-matian mengekspor pemain dari negara lain, apalagi Inggris dengan harga selangit. Pembelian Kane akan tercatat sebagai transfer 100 juta euro pertama yang dilakoni klub Bundesliga. Jalan panjang Lionel Messi jadi raja free kick masih butuh 13 lesakan. Jalan panjang masih perlu dilalui penyerang Inter Miami Lionel Messi untuk menjadi raja free kick. La Pulga masih membutuhkan 13 lesakan bola mati. Saat ini Messi telah mencapai 64 gol melalui bola mati, sedangkan gelar raja free kick sejauh ini masih dipegang oleh maestro asal Brazil, Juninho Pernambucano. Sepanjang karirnya, Juninho tercatat sudah mencetak 118 gol baik itu di klub maupun timnas Brazil. Dari 118 gol itu, 77 diantaranya lahir dari situasi tendangan bebas. Fred akhirnya merapat ke Fenerbahce dalam waktu dekat. Kabar menarik datang dari Manchester United di mana gelandang mereka Fred akhirnya merapat ke klub Fenerbahce dalam waktu dekat.
Kabar ini dilansir dari Fabrizio Romano, di mana dalam laporannya Manchester United dan juga Fenerbahce sudah mencapai kesepakatan terkait transfer dari gelandang mereka, yaitu Fred, pada bursa musim panas ini. Harga awal yang diinginkan oleh Manchester United sendiri sebenarnya mencapai nominal 20 juta pound sterling. Akan tetapi setelah negosiasi dengan pihak Fenerbahce, akhirnya Manchester United mau melepaskan Fred di angka 13 juta pound sterling plus add-on. Manchester United lepaskan kiper muda mereka dengan harga 9 juta euro. Manchester United dikabarkan melepaskan kiper muda mereka yaitu Matej Kovar musim panas ini kepada klub Jerman yaitu Bayer Leverkusen. Manchester United melepaskan Matej Kovar kepada Bayer Leverkusen dengan harga 9 juta euro. Dan sang kiper saat ini kabarnya sudah berada di Jerman untuk menjalani tes medis dalam waktu dekat ini untuk menyelesaikan proses transfer. Real Madrid bergerak untuk amankan David De Gea. Real Madrid mulai bergerak untuk melakukan pendekatan dengan mantan kiper Manchester United David De Gea musim panas ini. Seperti yang diketahui, David De Gea saat ini telah menjadi agen bebas setelah kontraknya habis di Manchester United akhir musim kemarin. Alasan Madrid mendekati De Gea sendiri dikarenakan kiper andalan mereka, Thibaut Courtois, mengalami cedera yang cukup parah, di mana ia mendapatkan cedera pada bagian ACL saat berada di sesi latihan hari Kamis kemarin. PSG akan pecat banyak staf jika Kylian Mbappe tak perpanjang kontraknya musim depan. Sebuah kabar mengejutkan datang dari PSG, di mana mereka akan memecat banyak staf apabila Kylian Mbappe tak memperpanjang kontraknya di PSG. Seperti yang diketahui, pemain berusia 24 tahun tersebut menolak untuk memperpanjang kontraknya di PSG. PSG yang merasa tak terima akan keputusan Mbappe tersebut akhirnya malah memberikan ultimatum kepada sang pemain, di mana mereka akan memecat banyak staf mereka jika Mbappe tak mau menekan kontrak baru untuk skuad mereka, seperti dilansir dari LA Kite. Jelang musim baru bergulir, Inter Milan masih banyak PR. Inter Milan menang dengan skor ketat 4-3 pada laga pramusim melawan RB Salzburg. Gelandang Nerazzurri Hakan Calhanoglu menilai timnya masih punya banyak pekerjaan rumah. Meski menang, penampilan Lautaro Martinez dan kawan-kawan boleh dikatakan belum terlalu memuaskan. Sepanjang pertandingan mereka banyak membuat kesalahan, terutama di lini belakang. Inter juga dinilai masih lemah dalam antisipasi bola-bola mati, tercermin dalam gol ketiga Salzburg. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!